Halo teman-teman, perkenalkan saya Priscilla Yasifa Kenarmune dengan NIM 2107010116, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Tenggara. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi surveillance kesehatan masyarakat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester saya. Kuesioner yang saya bagikan dengan judul Deteksi Dini Demam Tifoid pada Mahasiswa. Kenapa saya mengambil masalah kesehatan ini? Karena demam tifoid banyak ditemukan pada masyarakat dan juga pada mahasiswa. Makanya saya mengambil masalah kesehatan ini. Selanjutnya, pada penelitian ini saya menggunakan instrumen penelitian dalam bentuk kuesioner dengan pertanyaan tertutup dan juga positif. Nah, jadi untuk identitas dari responden, di situ saya menggunakan pertanyaan yang pertama menyebutkan nama, yang kedua umur, yang ketiga jenis kelamin, yang keempat tempat yang ditempati sekarang, misalnya kos, asrama, ataupun rumah. Baik, pada kuesioner saya, di situ saya menambahkan pertanyaan-pertanyaan mengenai pengetahuan mahasiswa, perilaku mahasiswa yang mana dapat mempengaruhi atau menjadi faktor risiko mereka mendapatkan penyakit demam tifoid. Oke teman-teman, bisa teman-teman lihat bersama pada gambar di samping sudah tersedia diagram yang menunjukkan perbedaan jumlah perempuan dan laki-laki yang mengisi kuesioner saya. Jadi karena yang dominan mengisi kuesioner saya adalah perempuan, maka di sini jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki yang mengisi kuesioner. Selanjutnya bisa teman-teman lihat pada gambar di samping sudah tersedia histogram umur. Nah, jadi responden yang mengisi kuesioner saya mulai dari umur 15 tahun hingga umur 27 tahun. Oke, untuk pengetahuan di sini pertanyaan pertama untuk variabel bebas yaitu pengetahuan adalah saya menanyakan apakah mahasiswa sudah mengetahui tentang demam tifoid. Nah, jadi sebagian besar mahasiswa sudah mengetahui itu. Namun ada juga yang tidak mengetahui itu. Nah, pertanyaan berikut masih mengenai pengetahuan. Di sini saya menggunakan pertanyaan yaitu, apakah mahasiswa mengetahui bahwa Salmonella typhi yang menyebabkan demam tifoid ini menyerang usus? Ternyata sebagian besar mengetahui itu, namun ada juga yang tidak mengetahui itu. Nah, dengan dilihat bagaimana jawaban dari mereka. Jika mereka benar, maka dianggap mereka mengetahui itu. Namun jika mereka salah, maka itu dianggap bahwa mereka tidak mengetahui tentang demam tifoid sendiri. Berikutnya, pertanyaan masih mengenai pengetahuan. Di sini saya menanyakan bahwa apakah benar demam tifoid ini disebabkan oleh cacing? Sebenarnya itu salah. Namun ada yang menjawab benar, itu karena mereka tidak tahu bahwa sebenarnya demam tifoid ini dipengaruhi atau disebabkan oleh bakteri yang bernama Salmonella typhi. Berikutnya masih mengenai pengetahuan juga, saya bertanya bahwa apakah tifus ini termasuk dalam penyakit yang menular? Jawabannya iya, tifus adalah penyakit yang menular. Namun masih banyak mahasiswa yang belum tahu itu. Jadi teman-teman bisa lihat pada diagram di samping ini yang menunjukkan bahwa seberapa besar mahasiswa yang tahu dan juga yang tidak tahu. Pada pertanyaan sebelumnya saya bertanya apakah demam tifoid ini masuk dalam penyakit yang menular. Di situ saya memberikan dua opsi yang masuk dalam pertanyaan tertutup yaitu ya dan tidak. Nah, pada pertanyaan berikut itu
Teman-teman bisa lihat pada diagram di samping. Di sini saya menyajikan jika teman-teman yang menjawab ya atau setuju bahwa itu penyakit menular, apakah ditularkan lewat makanan atau minuman? Nah, jadi untuk perbedaan mahasiswa yang tahu dan tidak itu teman-teman bisa lihat pada diagram di samping ini. Oke, selanjutnya pertanyaan berikut yaitu apakah dengan menjaga kebersihan lingkungan dapat mencegah terjadinya demam tifoid? Jadi teman-teman bisa lihat pada diagram di samping, diagram lingkaran di samping. Di sini semua berwarna biru. Nah, berarti semua mahasiswa tahu bahwa kebersihan sangat penting dan juga dapat mencegah terjadinya penyakit demam tifoid ini. Oke, selanjutnya masuk pada perilaku responden dari kuesioner saya. Nah, jadi di sini saya menggunakan pertanyaan yaitu apakah untuk minum dan juga masak menggunakan air dari sumur atau juga PDAM atau malah menggunakan air dari sungai. Jadi responden yang menjawab ini semuanya menggunakan air sumur atau PDAM. Nah, selanjutnya ada perilaku makan di luar rumah. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini ada yang lebih dari 4 kali dalam seminggu makan di luar dan juga ada yang kurang dari 4 kali dalam seminggu itu makan di luar. Jadi untuk perbedaannya teman-teman bisa lihat pada diagram di samping ini ya. Nah, untuk tempat makan bagi mereka yang sering makan di luar itu ada bervariasi ya. Ada yang makan di tenda di pinggir jalan, ada yang makan makanan kemasan, ada yang makan di kantin kampus, dan masih banyak lagi ya. Teman-teman bisa lihat ini, bahwa kan kita tahu bahwa faktor makan di luar juga menjadi faktor resiko kita terkena penyakit demam tifoid. Berikut yaitu perilaku mencuci tangan. Nah, teman-teman bisa lihat pada grafik di samping ini menunjukkan bahwa presentasi mahasiswa yang mencuci tangan ataupun tidak ya. Jadi ada yang mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, ada yang mencuci tangan setelah melakukan aktivitas, ada yang mencuci tangan setelah buang air, terus ada juga yang jarang cuci tangan. Jadi ini menjadi salah satu faktor kita mendapatkan penyakit demam tifoid. Nah, berikutnya perilaku mencuci tangan. Nah, jadi mencuci tangan apakah menggunakan sabun atau tidak? Jadi teman-teman bisa lihat pada diagram di samping ini. Ada yang menggunakan sabun, ada yang sering, dan ada yang sama sekali tidak menggunakan sabun. Jadi sebenarnya mencuci tangan menggunakan sabun itu lebih efektif agar kuman yang berada dalam tangan kita itu bisa lebih cepat mati. Nah, jadi teman-teman bisa lihat grafik di samping ini yaitu grafik perilaku dan juga pengetahuan dari mahasiswa yang mana dapat menjadi faktor risiko mereka terkena penyakit. Nah, jadi di situ juga saya mengambil sampel tempat tinggal karena saat tinggal di kos ataupun di asrama, maka itu akan lebih mudah kita terkontaminasi dengan bakteri Salmonella typhi ini dan kita mendapatkan itu penyakit demam tifoid ini. Jadi teman-teman bisa lihat ini analisis grafik pengetahuan dan juga perilaku mahasiswa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, berikut teman-teman bisa lihat hasil destinasi dari analisis data saya. Nah, jika perilaku dan juga pengetahuan mahasiswa tentang demam tifoid seperti ini, maka kemungkinan akan terkena demam tifoid pada bagian ini, diagram di samping ini. Jadi dari hasil kuesioner saya menunjukkan pengetahuan dan juga perilaku yang dijalani setiap hari itu bisa menjadi faktor risiko kita terkena demam tifoid. Dan juga tempat tinggal ya, saat kita tinggal di rumah otomatis kita lebih terordinir oleh orang tua. Nah, saat kita tinggal di kos atau di asrama, di mana kita sendiri yang memanage semua, melakukan semuanya, nah itu menjadi faktor risiko kita terkena demam tifoid.
Oke teman-teman, berikut ada beberapa kegiatan dalam aspek pencegahan dan juga pengendalian demam tifoid dari pemerintah. Nah, yang pertama itu ada langkah-langkah strategis pencegahan karir, relapse, dan juga resistensi dari demam tifoid itu sendiri. Yang kedua, ada perbaikan sanitasi lingkungan. Yang ketiga, peningkatan hygiene makanan dan minuman. Yang keempat, peningkatan hygiene personal. Yang kelima yaitu pencegahan dengan imunisasi. Yang keenam, surveillance demam tifoid. Yang ketujuh, deteksi kasus demam tifoid. Yang kedelapan, sistem pencatatan dan juga pelaporan kasus demam tifoid. Yang kesembilan, penanggulangan KLB demam tifoid. Setelah melihat intervensi dari pemerintah, menurut saya untuk mencegah dan juga mengendalikan demam tifoid dibutuhkan niat dalam diri seseorang. Nah, jika seseorang bisa mengontrol dirinya sendiri, maka otomatis dia bisa mengontrol lingkungannya ataupun sebagainya.